amin. Saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Kita yang ada di rumah-rumah, kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus. Karena cintanya kepada saudara dan saya, kita diselamatkan, amin. Mari kita ambil waktu kita mau siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami memperingati hari kematian-Mu. Engkau rela mati buat kami Tuhan. Engkau rela mati buat setiap kami Bapa, supaya kami diselamatkan Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang besar bagi kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan Yesus mau mempergunakan ini dengan lebih bijaksana lagi Tuhan. Biarlah kami mempergunakan waktu ini untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau urapi setiap kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan Yesus. Mari tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus, sehingga kami Tuhan menyatukan hati kami memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan ibadah ini. Bekerjalah Roh Kudus, bekerja bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami siap menaikkan syukur kami, pujian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Termulia termanis nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus mau menebus dosa saudara dengan saya. Amin. Mari kita tepuk tangan bersama-sama yuk. Sama-sama katakan, Dia penebus. Kau hidup Tuhan, Dia hidup. Dia penebusku. Oh, Dia hidup. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia
penebus kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini, kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu? Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1-10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus,
kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. kasih
Tuhan Yesus, darah-Mu Tuhan, darah-Mu Yesus, sucikan hatiku Tuhan, bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijam. Mari sekali lagi katakan, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan, darah-Mu Yesus, bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan, ku dijadikan, ku dijadikan, ku dijadikan, ku dijadikan baru. Sorakan haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita baca di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita memperingati Paskah. Paskah merupakan momen yang paling penting untuk semua orang percaya, yakni memperingati peristiwa Tuhan Yesus mati di salib pada hari Jumat Agung dan bangkit di hari yang ketiga. Kubur kosong itu adalah mukjizat yang luar biasa. Haleluya. Kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus, sebenarnya kita berbicara tentang mukjizat. Mulai dari saat kelahirannya, kehidupannya selagi masih ada di dunia, pelayanannya, kematiannya, dan sampai kenaikannya ke surga, semuanya bicara tentang mukjizat. Ketika Yohanes Pembaptis berada di penjara, dia menyuruh murid-muridnya untuk datang kepada Tuhan untuk mengajukan satu pertanyaan. Guru, engkaukah yang selama ini kami tunggu, atau haruskah kami menantikan orang yang lain? Tuhan Yesus tidak secara langsung menjawab pertanyaan itu, melainkan berkata, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik.
itu adalah pelayanan Tuhan Yesus yang penuh dengan mukjizat. Saat ini Tuhan Yesus ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan segera datang untuk kali yang kedua. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Yesus adalah Allah dan juga manusia. Sebagai manusia, Yesus menjalani hidup tanpa dosa dan dia rela mati di kayu salib untuk membayar hutang kita karena dosa-dosa kita. Yesus menderita dan mati di kayu salib. Rohnya mati ketika dia dibuat dosa dan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Namun, rohnya kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Dan saat-saat kematian dan kebangkitannya, Yesus melakukan pemberitaan khusus kepada roh-roh yang di dalam penjara untuk memberitakan kepada mereka kemenangannya atas kematian dan iblis. Segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dikatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, membuktikan bahwa apa yang Tuhan Yesus sering berbicara tentang kebangkitannya kepada murid-muridnya dan juga yang dinubuatkan oleh para nabi dalam Alkitab Perjanjian Lama adalah benar. Yesus juga menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ini membuktikan kepastian bahwa ada kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Iman Kristen dibangun di atas dasar fakta sejarah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kekristenan bangkit atau runtuh karena kepercayaan akan kebangkitan Kristus. Mengapa kebangkitan Yesus itu penting bagi kita yang percaya kepadanya? Yang pertama, kebangkitan Kristus membuktikan kebenaran Alkitab. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, sesuai dengan Lukas 24 ayat 46. Semua yang tertulis tentang Kristus dalam kitab suci harus digenapi. Yang tertulis dalam kitab suci adalah janji keselamatan atas manusia yang oleh karena tipu daya iblis, manusia jatuh dalam dosa. Akibat dari dosa adalah kematian. Sebagaimana Allah menyatakan kepada manusia, iblis menuntut kematian atas manusia. Allah menggenapi janji-janjinya dengan kematian dan kebangkitan Yesus untuk keselamatan manusia. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Hal ini terkait dengan janji Allah dalam kitab suci. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, Allah menjanjikan keselamatan dengan lahir dari keturunan perempuan. Yesus lahir sebagai manusia. Yesus mengalami penderitaan dan kematian, yaitu pagutan ular. Tetapi ia meremukkan kepala ular dengan kebangkitannya mengalahkan kuasa maut. Kebangkitan Kristus adalah kekuatan utama iman Kristen. Tanpa itu, kehidupan orang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis ingin mematahkan iman kita dengan memutarbalikkan fakta kebangkitannya. Jika Yesus ternyata tidak bangkit, maka Yesus sama seperti manusia biasa. Kebangkitan Yesus adalah salah satu kebenaran utama dalam Injil. Melalui pelayanan murid-murid Kristus dengan berita kebangkitan Yesus, maka berdirilah gereja mula-mula di Yerusalem
dan berkembang jemaat-jemaat baru di Asia maupun di Eropa. Iman Kristen didirikan di atas dasar orang yang bangkit atau hidup, bukan di atas orang yang mati. Dengan adanya kebangkitan Kristus, berarti iman Kristen mempunyai arti yang besar dan memberi pengharapan kepada pengikutnya bahwa mereka pun akan dibangkitkan juga. 1 Korintus 6 ayat 14 berkata, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Amin. Yang kedua, kebangkitan Kristus dari antara orang mati membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Alkitab mencatat ada beberapa orang yang pernah dibangkitkan dari kematian, namun mereka semua mati lagi. Mereka bangkit hanya untuk sementara waktu saja. Tetapi Yesus bangkit dan tidak mati lagi, dan maut tidak berkuasa atas dirinya lagi. Ia hidup selamanya. Pesan Paskah adalah Yesus dibangkitkan kembali oleh Allah Bapa ke dalam kehidupan baru. Kebangkitan Tuhan Yesus bukan sekadar pembangkitan mayat dan hidup lagi dari kematian, melainkan kebangkitan ke bentuk hidup yang baru yang penuh kekuasaan Allah. Kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa. Karena sekalipun Ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun Ia hidup karena kuasa Allah. Sebelum kebangkitan, Yesus adalah putra Allah dalam kelemahan keberadaan manusiawinya. Kehadiran Roh Kudus yang memenuhi tubuh Yesus yang sudah mati dan membangkitkannya kembali dalam kehidupan. Kekuatan Allah Bapa yang amat besar yang memberi hidup mengalir sepenuhnya dan memenuhi ke dalam Yesus Kristus. Kekuatan itu sekaligus merupakan kekuatan yang bersinar, memancarkan cahaya dan kemuliaan yang kuat. Kemuliaan yang memberi hidup dan menghidupkan. Paulus mengungkapkan kekuatan Bapa yang amat besar dalam karya membangkitkan Kristus dalam Efesus 1 ayat 19 dan 20. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yesus yang sudah bangkit menjadi sumber kekuatan bagi umat manusia. Kristus adalah anak Allah yang berkuasa dan Dia adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dia diberikan kuasa untuk menghidupkan semua umat manusia, seperti yang Ia katakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yang ketiga, kebangkitan Kristus menjamin kematiannya yang menebus dosa kita. Dalam kebangkitan Kristus dinyatakan kemenangannya atas kuasa-kuasa dosa, maut dan iblis. Maka kebangkitan Kristus memberi jaminan kepada kita tentang realitas pengampunan dosa. Di Wahyu 1 ayat 18 berkata, "Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Yesus yang telah bangkit telah mengalahkan kematian sekali dan untuk selama-lamanya. Maut atau kematian adalah sebuah tanda dosa. Allah berkata di dalam Kejadian 2 ayat 17, "Sebab pada hari engkau memakannya,
pastilah engkau mati. Upah dosa adalah maut. Kristus menaklukkan kematian karena ia tidak berdosa. Oleh karena itu, kematian tidak berkuasa atas dirinya. Kematian Yesus adalah pengorbanan sukarela bagi dosa kita. Dan karena dirinya sepenuhnya tanpa dosa, maka Allah membangkitkannya dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hanya anak Allah yang bisa mengalahkan kematian. Yesus berdaulat atas kematian dan dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Andai kata Kristus tidak bangkit dan dia berada dalam genggaman kematian, sama seperti pendosa lainnya, maka dia bukan juru selamat kita. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup dalam dosa. Dan jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Orang percaya yang telah meninggal akan turut dibangkitkan. Amin. Dengan kebangkitan Kristus, Kristus telah mengalahkan kematian yang sangat ditakuti oleh manusia, karena Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Oleh karena itu, keselamatan melalui darah Kristus diperoleh hanya melalui ketaatan atas iman kepada Yesus Kristus. Yesus berjanji pada pengikutnya, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup, sesuai dengan firman-Nya Yohanes 14 ayat 19. Sebagai umat Kristen, kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita telah diberikan kemenangan atas kematian. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sesuai dengan 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55. Yang keempat, karena kematian dan kebangkitan Kristus, orang-orang percaya telah dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh harapan, dan pengharapan itu mencakup kemuliaan. Di 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kemuliaan Allah merupakan keseluruhan dari segala sesuatu yang mengenai Allah dan yang dilakukannya. Sebagai anak-anak Sang Raja, kita menerima warisannya, yaitu yang berhak menerima janji-janji Allah, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Kristus tinggal di dalam kita dan memberikan kita kemuliaannya yang Ia terima dari Allah Bapa, supaya kita sempurna menjadi satu dengan Kristus dan dengan Allah Bapa, agar dunia tahu bahwa Allah yang mengutus Yesus karena Allah mengasihi kita. Pengharapan kita sebagai orang Kristen adalah pengharapan yang hidup, karena didasarkan atas firman Allah yang hidup dan dimungkinkan atas anak Allah yang hidup yang telah bangkit dari antara orang mati, seperti yang diungkapkan oleh Yesus dalam Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hidup yang penuh pengharapan berasal dari kelahiran kembali. Ketika kita dilahirkan kembali, kita menukarkan kemuliaan manusia yang fana dengan kemuliaan Allah yang kekal. Kelahiran baru ini menjadi alasan kita berharap
akan kepastian keselamatan kita. Keselamatan mengubah diri kita sehingga kita mati terhadap dosa dan hidup bagi kebenaran di dalam Yesus Kristus. Hidup yang penuh pengharapan berasal dari Juru Selamat yang bangkit dan hidup yang memampukan kita untuk hidup tanpa keputusasaan. Meskipun kita mengalami penderitaan dan pencobaan dalam hidup ini, manusia tidak dapat bertahan tanpa harapan. Harapan memampukan kita melewati pengalaman yang menyakitkan dan ketidaktentuan masa depan. Pengharapan yang hidup adalah pengharapan yang memiliki hidup, dan karena itu dapat menghidupkan kita. Karena memiliki hidup, maka pengharapan itu makin lama makin bertumbuh dan menjadi lebih besar serta lebih indah. Waktu biasanya menghilangkan harapan manusia, membuat harapan-harapan itu pudar dan mati. Akan tetapi di dalam Kristus, berlalunya waktu justru akan menambah pengharapan kita menjadi lebih mulia. Kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh iman di dalam Kristus, dan penyempurnaannya keselamatan itu akan terjadi pada waktu kedatangan Sang Juru Selamat yang kedua kali. Pada waktu itu, kita akan memiliki tubuh yang baru dan masuk dalam suatu lingkungan yang baru, yaitu kota surgawi. Amin. Jadi saya simpulkan bahwa kebangkitan Yesus itu penting bagi kita yang percaya kepadanya. Karena yang pertama, kebangkitan Kristus membuktikan kebenaran Alkitab. Alkitab itu adalah firman Tuhan dan janji-janji Tuhan akan keselamatan bagi umatnya. Yang kedua, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dia diberikan kuasa untuk menghidupkan semua umat manusia. Yang ketiga, kebangkitan Kristus menjamin kematiannya yang menebus dosa kita. Yesus yang telah bangkit, telah mengalahkan kematian atau maut sekali dan untuk selama-lamanya. Yesus berdaulat atas kematian dan Dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Yang keempat, karena kebangkitan Kristus, kita telah dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh harapan. Dengan harapan di dalam Kristus, kita diberikan kemampuan untuk melewati semua tantangan, dan Kristus akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Mari kita satukan hati dan berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu. Engkau telah mati Tuhan untuk menyelamatkan kami semua ya Bapa. Engkaulah Allah Bapa di surga yang telah mengosongkan diri-Mu ya Bapa untuk menjadi serupa dengan manusia Tuhan, dan taat Tuhan sampai mati di kayu salib ya Bapa. Untuk semuanya adalah untuk menebus semua dosa-dosa kami Tuhan. Kami sungguh luar biasa Tuhan, mengucap syukur Tuhan bahwa Engkaulah Allah kami yang sangat mengasihi kami ini semua ya Bapa. Dan Engkau yang telah mati Tuhan, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga Tuhan, ke dalam hidup yang penuh kekuatan dan kekuasaan dari surgawi. Terima kasih Tuhan, dan Engkau Tuhan bangkit Tuhan menjadi sulung di antara semua banyak orang ya Bapa. Dan Engkau telah menghidupkan setiap umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan, dan kami hidup di dalam Engkau, dan Engkau hidup dalam kami, dan kami semua ya Tuhan diberikan kekuatan dan hikmat yang datang dari Engkau Tuhan, supaya kami Tuhan hidup dalam kemenangan dan kemenangan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas karya keselamatan-Mu ya Bapa, dan kami Tuhan kiranya Tuhan terus Kau bawa kami Tuhan di dalam kerajaan-Mu, dan kami bersyukur Tuhan, kami semua yang diangkat menjadi sekerja-Mu ya Tuhan, di dalam ladang-Mu Tuhan.
melayani Engkau ya Bapa, Raja di atas segala raja ya Tuhan. Biarlah karya-Mu terus berkarya di dalam hidup kami, dan kami terus Tuhan bekerja yang dapat menyenangkan Engkau dan dikenal oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bersama-Mu tidak ada yang mustahil Bapa. Anak-anak-Mu semua dalam Engkau ya Bapa akan berhasil dalam segala pekerjaan mereka dan usaha mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka akan terus Tuhan mengalami Tuhan hal-hal yang baru yang dari Engkau Tuhan. Hal-hal yang mujizat-mujizat ya Tuhan yang belum mereka mengalami Tuhan. Dan mereka terus akan mengalami kasih-Mu, mereka terus mengalami Tuhan hal-hal yang baik dari-Mu Tuhan. Mereka terus akan mengucapkan, mulut mereka mengucapkan Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang sungguh baik, Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar, Allah Jehovah Jireh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan untuk mereka Tuhan, di mana mereka berada sekarang ini Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka Tuhan. Yang sakit disembuhkan ya Tuhan, yang bekerja usaha, Kau berkati usaha mereka supaya terus mereka berhasil dalam segala hal. Multiplikasi terjadi Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sekolah juga Tuhan, Kau berikan Tuhan kepandaian Tuhan, supaya mereka mengerti ilmu-ilmu yang mereka pelajari Tuhan, dan pakai anak-anak-Mu Tuhan untuk membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan segala kemuliaan dalam apa yang kami kerjakan Tuhan hanya untuk meninggikan nama-Mu saja Tuhan dalam kerajaan-Mu ini Bapa. Terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, terimalah kasih Allah berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan indah dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita ucapkan amin. Puji Tuhan.